sudah ada di video sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan cara kita membuat kriteria hasil sampai dengan membuat intervensi berdasarkan dengan buku patokan dari PPNI, yaitu ada SLKI dan juga SIKI. Nah, yang pertama adalah kita setelah mengetahui kasus atau diagnosa masalah keperawatan yang sudah kita temukan, kita terlebih dahulu menyesuaikan dengan buku SLKI terlebih dahulu guna untuk menyusun tujuan dan juga kriteria hasil. Nah, setelah itu langkah yang selanjutnya adalah kita membuka pada halaman daftar isi. Jadi pada halaman daftar isi ini kita akan melihat bagian daripada daftar tautan SDKI-nya. Nah, di daftar tautan SDKI ini adalah isi dari masalah keperawatan yang sudah kita temukan. Nah, misalnya saya mengangkat masalah ansietas. Nah, ansietas di sini adalah masalah yang saya temukan. Kemudian kita buka halaman 154. Di sini sudah kita temukan masalah keperawatan ansietas. Nah, ansietas di sini adalah luaran utamanya, yaitu tingkat ansietasnya. Yang perlu kita perhatikan adalah tingkat ansietasnya. Nah, luaran tambahannya adalah dukungan sosial dan juga harga diri. Kemudian ada kesadaran diri dan ada draftnya di sini. Nah, yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang utama, luaran utama. Luaran utama adalah tingkat ansietasnya. Kemudian kita kembali ke daftar isi. Kita melihat daftar luaran keperawatan. Daftar luaran keperawatan ini kita lihat tingkat ansietas ada pada halaman 132. Baru kita buka halaman 132. Di sini adalah tingkat ansietas. Setelah kita menemukannya, jangan lupa kita membaca definisinya terlebih dahulu. Nah, di sini adalah kondisi emosi pengalaman subjektif terhadap suatu objek yang tidak jelas dan juga spesifik. Baru nanti kita lihat di ekspektasinya. Ekspektasinya ini adalah capaiannya harus menurun. Nah, kemudian kriteria hasilnya yang harus kita capai adalah yang pertama ada verbalisasi kebingungannya, dia harus menurun karena ekspektasinya adalah menurun. Jadi harapannya untuk verbalisasi kebingungan ini menurun. Kemudian verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi ini juga menurun. Kemudian ada perilaku gelisah menurun dan perilaku tegang juga mengalami penurunan. Nah, kemudian ada capaian yang harus meningkat, yaitu adalah konsentrasinya membaik. Kemudian ada pola tidurnya juga membaik. Nah, capaian-capaian yang positif ini harus menunjukkan peningkatan, sedangkan capaian-capaian yang berupa negatif itu harus mengalami penurunan. Seperti tadi itu verbalisasi kebingungan. Jadi ungkapan pasien untuk merasa kebingungan, merasa gelisah atau takut akan terjadi yang bagaimana itu harus mengalami penurunan karena ekspektasinya adalah penurunan atau menurun. Seperti itu. Nah, itu cara menyusun kriteria hasil. Nah, biasanya tujuan atau kriteria hasil ini satu paket. Nah, isi dari tujuan adalah harus spesifik, kemudian harus dengan capaian yang sesuai dengan realitanya, sesuai dengan capaian real time-nya, seperti itu. Jadi, katakanlah ansietas ini harus selesai dalam jangka waktu berapa hari atau berapa jam, seperti itu. Kemudian setelah kita menyusun luaran keperawatan atau kriteria hasilnya, baru kita melakukan intervensi. Nah, sebelum kita membuat intervensi, kita juga harus melihat daftar masalah yang kita buat tadi. Misalnya saya tadi mengangkat masalah keperawatan terkait dengan ansietas. Nah,
baru kita di sini membuka di daftar isinya adalah tautan SDKI-nya, yaitu masalah keperawatan yang kita ambil. Ansietas halaman 452. Nah, di sini ada diagnosa atau masalah keperawatan tentang ansietas. Nah, masalah ansietas ini referensi utamanya atau intervensi yang harus kita selesaikan dahulu adalah reduksi ansietas. Kemudian terapi relaksasi, baru disusun nanti ada intervensi pendukung. Nah, intervensi pendukung ini hanya pelengkap saja. Nah, yang harus kita selesaikan adalah intervensi utamanya. Yang pertama adalah reduksi ansietas. Baru kita kembali lagi membuka ke daftar isi, membuka tentang reduksi ansietas. Nah, halaman 387. Nah, reduksi ansietas sudah ditemukan. Nah, di sini harus kita baca juga terkait dengan definisi. Jadi, apapun yang kita temukan itu harus kita tahu definisinya agar kita tahu sudah sesuai atau belum dengan masalah yang kita angkat, seperti itu. Kemudian di dalam intervensi atau di psiki ini itu ada tindakan yaitu observasi, terapeutik, edukasi, dan juga kolaborasi. Karena standarisasi atau format untuk menyusun intervensi adalah harus OMEK, yaitu observasi, mandiri, kemudian edukasi, dan juga kolaborasi. Nah, di bahasa psiki untuk tindakan observasi itu kita tinggal salin, jadi kita tinggal menuliskan apa yang sudah sesuai dengan masalah yang kita angkat. Kemudian baru nanti tindakan mandirinya itu bahasanya di psiki adalah terapeutik. Terapeutik itu sama halnya tindakan mandiri. Nah, tindakan mandirinya juga gitu, tidak semua harus kita tuliskan, harus kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kemudian baru nanti masuk ke edukasi. Edukasi juga seperti itu, harus kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat untuk pasien kita. Kemudian baru tindakan kolaborasi. Nah, kolaborasinya ini jika memang dibutuhkan harus kita tuliskan. Jika memang di psiki ini tidak ada syarat atau tidak ada tulisan untuk kolaborasi, itu bisa kita rasionalkan. Jadi kita tetap tuliskan penyaran atau kita tetap rekomendasikan kolaborasi yang sesuai dengan masalah yang kita ambil, seperti itu. Jadi itu bagaimana caranya kita membuat suatu kriteria hasil dan juga cara kita membuat intervensi sesuai dengan buku PPNI yang terbaru. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.